يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا. Baik, brother, sister, saat ini sekarang saya berkesempatan berdiskusi, berbincang bersama Ladies Punk Majenang nih, Dewi. Sehat Dewi ya? Nah, tadi kita sudah sarapan bersama, terus kemudian kita pun sedikit tahu isi hati anak-anak punk lewat lagu, tentu saja sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Baik, sahabat, kita akan sedikit bertanya ke Dewi, apa sih yang menjadi keberanian Dewi kok berani gitu gabung bersama anak laki-laki. Baik, sebetulnya Dewi tuh nggak takut gitu sama anak-anak laki-laki gitu? Aku takut. Takut. Terus gimana tuh? Biasa ngerasa nyamannya gimana? Kalau banyak sendiri ya. Oh, jadi ada dijagain juga? Ya. Oh gitu. Jadi Dewi memang secara naluriah ke perempuannya memang merasa takut ketika mereka berada di tengah-tengah laki-laki tentu saja, tetapi lama-kelamaan Dewi katanya merasa nyaman karena bisa menjaga. Baik, Wi, itu kan di tengah masyarakat itu identik kalau perempuan yang suka gabung sama anak pang itu perempuan yang katakanlah gak baik gitu. Itu gimana menurut Dewi? Anggapan masyarakat itu? Tergantung orangnya ya. Terus Dewi itu punya pacar nggak di teman-teman komunitas Pak? Oh nggak ada. Ternyata bukan karena pacar juga ikut, bukan? Oh gitu. Sahabat, memang dari beberapa anak pang yang saya temui rata-rata mereka itu orang tuanya ada yang bekerja, bahkan ada yang sudah meninggal gitu ya. Sehingga memang bagi para pendidik ini ada butuh perhatian khusus. Ternyata anak-anak kita yang pendidikannya barangkali tidak mendapatkan secara komplit akan mengambil pergaulan di luar sana. Betul nggak kalau anak pang itu ke jalan itu nyari saudara, betul? Oh gitu. Jadi nyari saudara ya. Apa di rumah itu nggak betah? Betah. Cari pengalaman aja gitu ya. Kira-kira Dewi ada target ya? Aku pengen ikut pang berapa tahun? Ada targetnya? Oh nggak ada. Luar biasa nih, ternyata belum ada tujuan ya. Kita doakan sahabat, mudah-mudahan Dewi segera untuk kembali ke kehidupan normal ya Bu ya. Ada keinginan nggak Dewi untuk kembali kayak anak lain, sekolah, kuliah gitu, ada nggak? Oh ada, pengen kuliah, pengen sekolah. Kita doakan sahabat, mudah-mudahan Dewi bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi, dan tentu saja menjadi soleha nih. Mudah-mudahan nanti kru IM berapa tahun ke depan Dewi itu sudah berhijab ya. Ketemu tuh, wah ini Dewi loh dulunya tuh mantan punker, ladies punk gitu, terus berhijrah. Ada keinginan untuk berubah ya Bu ya? Ada. Jadi butuh yang ngebimbing sebetulnya ya. Oh betul. Nanti ini katanya mau pulang ke Banyumas. Ya. Itu cara pulangnya gimana Bu? Jadi preman. Oh IBM itu berani mati? Berani. Oh, luar biasa ya. Padahal kita tahu di video-video itu banyak sekali anak-anak yang IBM itu harus mempertaruhkan nyawanya. Apa Dewi nggak sayang nih sama nyawa Dewi nih? Coba kalau Dewi itu meninggalnya lagi ngaji kah, lagi sholat gitu ya, itu mungkin lebih luar biasa. Jadi brother, sister, bila ada satu hal memang yang kita pelajari dari Dewi, ternyata Dewi walaupun seperti sekarang ikut sama anak pang, Dewi itu tetap mempertahankan kesuciannya gitu ya. Bahkan suatu saat Dewi pun pengen hijrah, pengen lebih baik lagi, dan pengen ada yang membimbing. Mudah-mudahan nanti cepat dapat jodoh yang saleh nih. Atau true IM nih, ada yang masih bujangan satu orang gitu ya. Mudah-mudahan. Baik sahabat, itu saja. Terima kasih ya Bu ya. Salam buat mama sama papa di sana. Mudah-mudahan Dewi bisa kembali normal, sekolah, dan tentu saja menjadi orang yang membanggakan kedua orang tuanya. Baik sahabat, itulah semuanya. Itu mungkin diskusi kita sama Ladies Punk di Majenang. Yuk kita intip kegiatan mereka di jalanan seperti apa saja. Itu saja, kita ikut ke segmen berikut. Waalaikumsalam. Baik, brother, sister, alhamdulillah, ini di samping saya ada sahabat-sahabat kita semuanya, adik-adik kita semuanya yang luar biasa nih. Malam-malam mereka tetap menjaga solidaritasnya. Jadi yang ketara dari kita, dari komunitas punk, memang mereka punya solidaritas yang cukup kuat. Selanjutnya kita diskusi bersama. Gimana kabarnya teman-teman sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Oke, Mas, kalau punk itu sebetulnya cuma gaya atau ada ide-ide lain dari punk itu sendiri? Dari hati ya.
Misinya apa Mas kira-kira? Jadi foto rambut pemerintah. Oh gitu. Ternyata luar biasa. Ternyata tidak hanya penampilan. Mas Dablun bilang mereka itu sebetulnya punya aspirasi. Di antaranya adalah kritik terhadap ketidakadilan ya. Iya. Ketidakadilan, ketimpangan. Mereka sering menyoroti isu-isu buruh. Nah, tentunya yang dikritik adalah yang punya kebijakan dalam hal ini. Ini ngomong-ngomong, dulu itu pada ngaji nggak ya? Dulu ya saya Ngaji ya? Oh, ternyata mereka ngaji juga nih. Jangan-jangan suara Al-Qurannya bagus-bagus, jangan-jangan. Ini Al-Fatihah apa nggak? Itu boleh buat om. Oh gitu. Al-Fatihahnya bagus. Boleh deh salah satu orang minta tolong baca Al-Fatihah. Ini tapi om. Kamu dekat itu. Ada lempar-lemparan ya. Tapi intinya mereka juga sama seperti keumuman sahabat, mereka ngaji, mereka pun sebetulnya punya tujuan hidup ya. Punya tujuan hidup, pengen punya masa depan gitu ya. Pengen punya pekerjaan. Saya pikir semuanya seperti itu. Kira-kira Mas Demong nih, Mas ada rencana nggak ke depan mau ngapain selain ngepang itu? Kan kerja tuh. Kerja ya? Berarti ada keinginan untuk kerja? Ya. Kalau untuk menikah? Juga ada. Ada. Kita nggak juga gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, ya, brother and sister, berjumpa lagi dengan kami dari tim Explore Majenang. Kita akan memberikan kesimpulan terhadap tayangan yang kemarin kita telusuri mulai dari pagi hari, siang hingga malam hari tentang kegiatan dari teman-teman, adik-adik, anak-anak PANG. Ya. Oke, di sini saya sudah ada Abah Ilmi sebagai host dari Explore Majenang, dan di sini juga setelah hadir Bapak Eko, ya dulu ex dari jalanan lah istilahnya ya. Dulu pernah berkecimpung di istilahnya dunia jalanan ya. Oke, langsung saja kita akan merangkum terhadap tayangan yang kemarin kita ikut ya. Oke, langsung saja ke Abah Hilmi sebagai host kemarin. Bagaimana pengalaman interaksi terhadap teman-teman adik-adik PANG kemarin? Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat, brother, sister, rahmatullah. Apa kabar kru Explore Majenang yang luar biasa? Ada Akhi Fayas, Akhi Herdi, dan ada bintang tamu. Gimana, sehat ini sahabat kita dari Cipancur dan jauh di sana? Alhamdulillah. Baik, sahabat, tadi host kita menanyakan bahwa bagaimana saya berinteraksi gitu ya, pengalaman berinteraksi dengan anak-anak PANG. Memang itu pengalaman baru Mas Herdi. Jadi kalau saya melihat itu ada sesuatu yang memang keunikan ya, terlepas dari memang banyak hal negatif di dalamnya, tetapi ada keunikan tersendiri. Keunikannya apa? Keunikannya adalah mereka ternyata punya jiwa solidaritas yang tinggi, yaitu mereka merasa senasib sepenanggungan bersama, makan-makan bareng, lapar-lapar bareng gitu, rokok-rokok bareng, ngopi-ngopi bareng kan gitu ya. Tetapi tentu saja sebagai seorang muslim kita memandangnya itu adalah sebuah kekeliruan ya, yang perlu diluruskan, karena di situ ada bercampur baur antara laki-laki perempuan, kemudian berpenampilan tidak sewajarnya seperti itu. Jadi itu mungkin jadi rasanya memang warna-warni ya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau menilik dari sejarah anak PANG ini itu bagaimana ya? Oh gitu ya, Sebetulnya dari ya, sejarah dari sisi sejarah asal usul kenapa anak PANG ini bisa masuk ke Indonesia, dan bagaimana adik-adik kita atau teman-teman kita meniru gitu, bahkan menjalani kehidupan seperti anak PANG yang mungkin bisa jadi berbeda dengan asal usul, karena ini kemungkinan juga berasalnya dari budaya barat. betul. Oke, silakan. Betul. Memang mereka bergerak pasti ada ide yang menggerakkan gitu. Dalam hal ini kita sebut saja ideologi ya. Jadi mereka bergerak berdasarkan ideologi yang mereka anut. Dan tentu saja kalau menilik dari budaya lokal Indonesia gitu ya, itu tidak ada budaya seperti itu. Baik ditilik dari sisi budaya lokal maupun budaya ketimuran secara umum, atau apalagi dalam Islam. Memang
gaya hidup seperti itu tidak ada gitu. Bahkan dalam Islam itu perlu dikritisi gitu ya. Nah, dan setelah saya diskusi dengan anak-anak pang, memang mereka itu kalau menurut saya itu tercemari oleh ideologi lebih ke kiri gitu ya, lebih mendekati ke sosialis gitu ya, sosialis maupun komunis ke kiri. Kenapa saya katakan mereka lebih cenderung ke kiri? Karena mereka yang disuarakannya adalah kebebasan sama rata sama rasa gitu ya. Bahkan menentang borjuisme, menentang kemapanan, menentang hegemoni para penguasa gitu dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihat itu lebih ideologinya ke kiri. Dan dari sisi historis sebetulnya gini, kalau betul analisa saya mereka tercemari oleh ideologi kiri, itu dulu itu kan muncul ideologi kiri itu atas dasar perlawanan munculnya ideologi kapitalis dulu. Waktu Eropa di masa kegelapan, akhirnya mereka itu ada proses sekulerisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Kemudian terjadilah revolusi industri. Revolusi industri di Perancis kemudian memunculkan para pemodal, para pengusaha-pengusaha yang banyak mendominasi, bahkan tanda kutip menindas kaum buruh gitu. Nah, makanya yang disuarakan oleh anak-anak pang itu mereka membela kaum buruh. Di antaranya yang sering disuarakan di jalanan adalah membela Marsilah, dulu seorang buruh yang kalau tidak salah termarginalkan. Bahkan salah satu grup musik anak pang legendaris di Indonesia itu Margina, itu sampai ikut demo di Senayan waktu itu. Mereka bawa musik menyuarakan membela kaum buruh. Dan di negara-negara sosialis komunis itu justru yang berkuasa adalah kaum buruh. Contoh di Cina maupun di Rusia seperti itu. Jadi itu sedikit mungkin secara umum ya, belum detail gitu, seperti itu Mas Eri. Oke, cukup menarik ya, tadi ternyata sejarahnya itu sebetulnya berbeda dengan yang masuk ke Indonesia dan ditiru oleh anak-anak pang ini. Bahkan kalau anak-anak kita itu yang kemarin bisa jadi tidak tahu mereka itu terkait hakikat pang itu sendiri seperti apa. Saya pikir mereka tidak tahu gitu. Ya, mereka hanya ikut-ikutan saja gitu, ya latah seperti itu. Ya, begitulah kurangnya informasi yang didapatkan, atau bahkan istilahnya bisa aja mereka menelan mentah-mentah, oh gayanya seperti ini, ikutinlah paling seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu apa sih menurut Abayumi ini untuk upaya-upaya yang bisa dilakukan bila kita memposisikan diri sebagai orang tua atau kakak, upaya supaya adik-adik ini yang sudah menjadi anak pang ini bisa kembali ke masyarakat kembali dengan normal, atau bahkan yang antisipasi yang belum masuk jadi anak pang, mudah-mudahan kita antisipasi dengan cara-cara atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ya, silakan. Baik, secara umum begini ya Mas Eri ya, pilar sebuah peradaban itu ada di tiga pilar. Yang pertama adalah pilar keluarga, yang kedua itu masyarakat, yang ketiga adalah pilar negara. Nah, kenapa saya masuk dari tiga pilar ini? Karena ideologi transnasional tadi yang dari luar itu kalau negara yang berperan membentengi masyarakatnya, apalagi dalam Islam keimanannya, itu pemerintah itu bisa memfilter, baik itu media lebih difilter gitu ya, apalagi sekarang internet dan lain sebagainya. Jadi pilar pertama ini harus kuat gitu. Pilar yang kedua itu ada di tengah masyarakat dan komunitas. Komunitas dan masyarakat tidak boleh acuh dengan kejadian negatif di sekitar kita, harus proaktif. Nah, kalau pilar pertama tadi jebol, negara, kemudian benteng kedua otomatis ada di masyarakat. Kalau masyarakat juga jebol, ini pilar ketiga ada di keluarga. Kalau keluarga sudah jebol juga, hancurlah pertahanan gitu. Nah, dan bahkan uniknya setelah saya diskusi dengan beberapa anak pang, rata-rata mereka itu mengalami broken home. Ada yang bapaknya gitu ya ditinggal gitu, kerja gak pulang-pulang, ada yang bapaknya sudah meninggal, atau bahkan ada yang ceraian, bahkan ada yang broken home secara umum, rumah tangganya hancur sehingga mereka butuh
pelarian, butuh teman di jalanan. Bahkan sahabat, kalau kita diskusi dengan anak pang, apa sih maksud kalian ngepang? Mereka itu rata-rata menjawab, kami nyari saudara di jalan. Jadi mereka itu butuh kasih sayang, butuh pertemanan, butuh persahabatan. Nah, yang saya khawatirkan justru 3 pilar tadi tidak berfungsi, sehingga mereka harus mencari jati diri tanda kutip dan mencari persahabatan di jalan. Akhirnya ya nggak karu-karuan seperti itu. Gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti barusan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kami ataupun teman-teman semua sahabat Filah bisa membantu, karena ini bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi tugas kita bersama. Ayo kita bisa membantu, membimbing lagi mereka yang sudah mungkin terlanjur, atau bahkan kita mewaspadai dengan menjaga anak-anak kita, khususnya ada kita juga. Oke. Sekarang kita sudah kedatangan juga tamu yang pernah pengalaman di jalanan. Ya. Jadi begitu ya. Gimana Bapak Eko, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Silakan Pak Eko bisa menjelaskan, mungkin menerangkan pengalaman ketika di jalanan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa di sini sekedar memberi sedikit pengalaman tentang perjalanan dulu ketika jadi anak jalanan. Dulu saya ketika jadi anak jalanan, karena emang kalau latar belakang saya dulu emang tuntutan ekonomi. Jadi Ekonomi ya, Pak. iya, jadi bingung waktu itu mau cari kerja apa, serba nanggung. Jadi kebetulan teman-teman ada yang udah terjun jalanan, jadi tadinya ikut teman-teman terus di jalanan. Sebenarnya di jalanan itu rawan, maksudnya rawan, gampang terkena situasi yang kurang bagus gitu. Misalnya kayak mungkin akrab dengan yang namanya obat-obatan, terus akrab yang namanya akrab dengan minuman, itu jadi gampang terpengaruh ke situ. Itu efeknya, efek dari hidup di jalanan seperti itu. Jadi sesuatu yang kurang baik itu gampang nempelnya. Jadi kayak gitu. Ya, mudah-mudahan dengan anak-anak pang yang sekarang ada yang bisa mengarahkan, membimbing, ada yang bisa dikasih wadah, jadi supaya anak-anak pang itu terkoordinir, juga bisa disalurkan ke sesuatu hal yang lebih positif. Itu mudah-mudahan ada yang tergerak. Dikasih kesibukan ya, Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan ada suatu komunitas yang tergerak untuk mengarahkan mereka supaya mereka itu tidak terlalu salah jalan. Kayak gitu, tidak terlalu salah jalan. Mereka itu dibekali sesuatu yang baik-baik untuk mereka menjadi kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, amin. Baik, sekian dari rangkuman ataupun tayangan yang kemarin kita lakukan, dan mungkin terakhir bisa disampaikan oleh Al-Tayyubi terkait kemarin. Closing statement ya. Iya. Jadi memang sahabat semuanya, apapun yang terjadi di sekitaran kita punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam artian dakwah. Yuk kita jangan pandang mereka sebelah mata, jangan menjudgment mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana caranya mendekati mereka. Tanda kutip kita rangkul mereka, kita ajak pelan-pelan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan bagi para orang tua ini pelajaran terbesar. Itu jangan sampai anak-anak kita malah lebih betah hidup di jalan daripada di rumah. Buatlah rumah tangga, keluarga yang harmonis, yang kondusif. Sayangi anak Anda, dekati anak Anda, dan justru arahkan anak Anda menjadi orang-orang yang soleh gitu, yang akan sukses dunia dan akhirat. Itu mungkin Mas Herdi sampaikan. Oke, terima kasih kedatangannya Baik. Pak Ilmi dan juga Pak Eko. Terima kasih. Jangan lupa buat sahabat Filah, like, share, and subscribe ya channel Explore Majenang untuk konten-konten berikutnya. Insya Allah akan lebih menarik lagi ya.
Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi